Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga masih tetap sehat. Untuk beberapa segmen ke depan, saya akan membahas terkait evaluasi pendidikan. Dan hari ini saya akan mulai dari sebuah konsep dasarnya. Pertama-tama, definisi dari evaluasi pendidikan itu adalah kegiatan evaluasi yang terjadi dalam kegiatan pendidikan. Nah, ini adalah definisi yang cetek saja gitu ya, tapi semoga bisa dipahami. Lalu, evaluasi pendidikan itu sama evaluasi pembelajaran apa perbedaannya? Evaluasi pendidikan itu cakupannya lebih luas karena evaluasi pendidikan itu mencakup 3 buah evaluasi. Yang pertama, evaluasi pembelajaran. Yang kedua adalah evaluasi program. Yang ketiga adalah evaluasi sistem. Di mana ketiga evaluasi pembelajaran, evaluasi program, dan evaluasi sistem itu adalah evaluasi yang saling overlap. Jadi tahapannya adalah ketika kita harus bicara evaluasi pembelajaran dulu. Semakin besar cakupannya kita bicara evaluasi program. Semakin besar cakupannya lagi kita bicara evaluasi sistem. Contohnya evaluasi pembelajaran yang ada di dalam sebuah proses pembelajaran, misalkan ada di sebuah ruang kelas. Lalu semakin luas lagi cakupannya ketika kita bicara evaluasi kurikulum atau evaluasi program studi. Nah, program studi itu ada di mana? Nah, itu pasti ada di sebuah lembaga pendidikan. Maka evaluasi sistem itu adalah sebuah evaluasi, misalkan ya, evaluasi yang ada di sebuah lembaga pendidikan. Nah, ada 3 istilah besar dalam evaluasi. Yang pertama adalah pengukuran atau measurement, penilaian atau assessment, dan evaluasi atau evaluation. Bagaimana kedudukan dari 3 istilah besar ini? Terlihat di gambar di layar, itu pengukuran itu ada di dalam sebuah penilaian. Artinya apa? Berarti kita membutuhkan pengukuran dulu sebelum kita melakukan penilaian. Sama aja ketika kita ingin melakukan evaluasi, maka kita butuh pengukuran dan penilaian gitu. Nah, kenapa evaluasi ini perlu dilakukan? Sebelum menjawab pertanyaan itu, kita harus tahu dulu bahwa evaluasi itu fungsi dan tujuannya apa. Nah, kalau kita sudah tahu fungsi dan tujuannya, lalu kita pengen nih membuat evaluasi. Lalu kita harus tahu juga apa itu syaratnya. Bagaimana caranya gitu ya. Apa syarat-syaratnya yang perlu kita penuhi ketika kita pengen melakukan evaluasi. Prinsip dan karakteristik dari evaluasi tentu juga harus kita tahu untuk sebelum kita melakukan evaluasi. Oke, evaluasi itu punya fungsi dan tujuan. Yang pertama adalah selektif, untuk seleksi gitu. Seleksi apa? Gitu ya. Bisa saja menyeleksi siswa ketika dia dalam proses penerimaan siswa baru gitu ya. Jadi siapa yang masuk, siapa yang tidak bisa masuk itu adalah sebuah hasil dari sebuah evaluasi. Nah, tidak hanya itu, ada banyak ya. Saya contohkan beberapa saja. Salah satunya itu ya, menentukan siswa yang harus dari sekolah karena tidak dia dapat menentukan siswa yang harus dari sekolahan karena tidak disiplin. Nah, ini harus keluar gitu ya. Harus keluar dari sekolah karena tidak disiplin. Kenapa? Karena ada variabel-variabel yang didapatkan, misalkan yaitu karena tidak disiplinnya, itu mungkin karena tidak mengerjakan tugas dan sebagainya, atau misalkan tidak membayar SPP dan sebagainya. Nah, itu nanti menjadi bahan kita melakukan evaluasi. Evaluasi yang kita lakukan adalah evaluasi selektif. Yang kedua adalah evaluasi diagnostik, di mana ketika kita bicara dalam sebuah lingkupan pembelajaran, maka ketika guru melakukan evaluasi diagnostik, maka guru itu punya cara atau guru itu ingin mengetahui
bagaimana keunggulan dan kelemahan siswanya. Kalau udah tahu gimana, berarti guru itu bertujuan untuk mengatasinya, kan gitu. Misalkan ada anak yang kurang mampu untuk menyerap materi dari materi-materi yang diberikan seorang guru. Jadi gurunya itu pengen tahu apa sih sebenarnya kelemahan dari anak ini. Gitu. Jadi mendeteksi kesulitan belajar siswa ini termasuk dalam evaluasi diagnostik. Yang ketiga, evaluasi penempatan. Nah, ini evaluasi penempatan itu dimulai dari sebuah tes person test gitu ya. Nah, ini dilakukan untuk mengetahui, misalkan kita punya sejumlah orang dalam satu kelompok gitu, satu kelas gitu. Satu kelas itu kan ada beberapa siswa. Dari beberapa siswa kita lakukan tes, lalu kita bisa mengetahui, oh ternyata anak ini ada di kelompok yang atas, kelompok ini anak ini ada di kelompok yang bawah. Misalkan kelompok atas itu adalah siswa-siswa yang pandai, kelompok bawah itu siswa-siswa yang butuh banyak treatment gitu ya. Yang keempat adalah evaluasi berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Nah, ini jelas ya, itu apakah evaluasi nanti kan biasanya berbentuk dimulai dari pengukuran ya, pengukuran misalkan tes dan sebagainya, dan dari nilainya oh berarti ini belum berhasil gitu. Ya, evaluasi berfungsi sebagai pengukur keberhasilan. Nah, apa karakteristik dari evaluasi pembelajaran? Yang pertama adalah evaluasi itu dilakukan secara tidak langsung. Dengan cara apa? Dengan cara mengukur orang dengan mengerjakan soal. Jadi orangnya diberikan soal, lalu dari hasil soal pengerjaannya itu kita bisa mengukur kemampuan. Yang kedua adalah evaluasi pendidikan cenderung bersifat kuantitatif atau sesuatu yang bisa diangkakan atau bisa diukur. Evaluasi pendidikan itu menggunakan satuan-satuan yang tetap atau satuan-satuan yang baku. Nah, tergantung dari objeknya ya. Jadi satuannya anak tunanetra itu mesti berbeda dengan anak yang tunarungu, bicara dan sebagainya. Yang keempat, evaluasi pendidikan itu bersifat relatif. Artinya apa? Evaluasi yang dilakukan hari ini itu tidak bisa digunakan untuk menjudgment evaluasi yang akan kita lakukan besok. Jadi evaluasi hari ini itu adalah hasil dari proses sebelum evaluasi itu dilakukan. Jadi waktu prosesnya itu kan ada treatment. Ketika dia dievaluasi, oh berarti evaluasi itu menggambarkan treatmentnya tadi. Ketika setelah evaluasi itu ada treatment lagi, maka evaluasi yang pertama tadi tidak bisa menggambarkan treatment yang selanjutnya. Syaratnya dari evaluasi pendidikan, jadi sebelum kita melakukan evaluasi, syaratnya itu kita harus dapat bahwa evaluasi yang kita lakukan itu sahih atau valid. Valid itu artinya adalah tepat gitu ya. Jadi ketika evaluasi itu dikatakan tepat, maka evaluasi ini benar-benar mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua adalah keterandalan. Keterandalan ini nanti kita katakan sebagai tingkat kepercayaan. Jadi instrumen-instrumen evaluasinya itu benar-benar bisa dipercaya bahwa memberikan gambaran yang tepat terhadap objeknya. Nah, keterandalan ini juga kita katakan sebagai sebuah kekonsistenan gitu ya. Jadi tes, misalkan kita membicarakan tes, ketika tes itu dikatakan handal atau masuk ke dalam syarat yang tingkat kepercayaannya itu bagus, maka tes itu dilakukan hari ini atau dilakukan beberapa waktu yang akan datang, itu akan menggambarkan menggambarkan situasi yang sama. Jadi yaitu ajak ketepatan dari tesnya itu ajak atau bisa kita katakan sebagai tingkat kepercayaannya tinggi. Yang ketiga, syaratnya adalah harus praktis. Evaluasinya alat-alat evaluasinya, misalkan kita bicara tentang alat-alat evaluasi atau misalkan tesnya itu ya
kalau bisa ya yang praktis gitu. Dari segi bagaimana mempersiapkan tesnya, bagaimana cara menggunakan alat evaluasinya atau tesnya itu, menginterpretasi kita bisa menggambarkan hasilnya itu juga mudah dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau bisa atau syaratnya itu adalah kepraktisan. Kalau menurut Krauss, Berlow dan Butler itu hanya mengkhususkan dua buah syarat. Yang pertama adalah reliabilitas dan validitas. Reliabilitas itu adalah keajekan tadi ya, validitas ya tadi kesahihan tadi ya. Oke, prinsipnya apa? Prinsipnya yang pertama adalah kontinuitas. Itu yang saya tadi sempat mencontohkan bahwa evaluasi itu menilai proses sebelum dilakukan evaluasi ya. Jadi proses, ada sebuah treatment, kita melakukan evaluasi, setelah melakukan evaluasi ya tidak berhenti saja, tidak berhenti di situ maksudnya. Harus ada treatment lagi. Jadi evaluasi itu harus dilakukan terus menerus. Jadi untuk memperbaiki dari programnya, entah untuk memperbaiki sistemnya dan sebagainya. Yang kedua adalah komprehensif. Jadi evaluasi itu tidak hanya membicarakan terkait siswanya. Ya, misalkan kita bicara tentang evaluasi pembelajaran ya tidak hanya mengevaluasi siswanya. Jadi gurunya juga harus dievaluasi. Bahkan tidak cuma gurunya, mungkin sekolahnya, sarprasnya begitu ya. Jadi harus menyeluruh. Yang ketiga adalah adil dan objektif prinsipnya. Adil dan objektif itu maknanya ya objektif ya, kita tidak memandang siapa yang kita nilai gitu ya. Jadi semua kedudukannya sama. Misalkan kita membuat sebuah tes pada suatu kelas gitu, terus ketika kita pada sebuah proses penilaian, kita tidak bisa memberikan penilaian kepada hasil kerja siswa itu berdasarkan suka dan tidak suka terhadap siswa tersebut. Misalkan aku suka sama siswa ini, wah nilainya bagus nggak apa-apa, ini cuma salah sedikit nih. Wah ini salah sedikit tapi karena anak saya tidak suka sama anaknya ya teko salah, misalkan pakai teko itu bahasa Jawa ya. Nah itu yang dikatakan sebagai adil dan objektif. Yang keempat adalah kooperatif ya, dari semua pihak ada tujuan yang sama gitu ya, punya semangat yang sama antara guru dan siswanya, kemudian dengan sekolahnya dan sebagainya. Yang kelima praktis, seperti yang tadi, prinsipnya harus praktis. Lalu bagaimana proses evaluasi itu terjadi? Nah, 3 buah istilah besar tadi sebenarnya adalah sebuah fondasi dari sebuah proses evaluasi. Yang saya bilang tadi, pengukuran akan menjadi dasar dari penilaian, penilaian akan menjadi dasar dari evaluasi. Oke. Esensi dari pengukuran itu adalah mengkuantifikasikan atau kita pengen mengangkakan dari sesuatu karakteristik atau dari suatu keadaan individu menurut suatu aturan tertentu. Nah, untuk penilaian yaitu kita melakukan penilaian itu pasti ada dasarnya. Dasarnya apa? Pengukuran tadi. Jadi hasil dari pengukuran itu akan kita olah menjadi sebuah hasil penilaian. Nah, hasil penilaian ini nanti akan menjadi input untuk evaluasinya. Jadi evaluasi itu adalah proses yang menghasilkan gambaran terkait individu itu gitu ya, berdasarkan hasil penilaian. Lalu pengukuran itu untuk outputnya adalah kuantitatif. Jadi kata esensinya adalah mengkuantifikasi, berarti untuk menetapkan angka gitu ya. Jadi outputnya adalah kuantitatif. Masuk ke dalam penilaian, nanti output dari penilaian adalah kualitatif. Evaluasi nanti keluarannya adalah kualitatif juga. Pengukuran, kita kembali ke pengukuran itu apa yang diukur gitu ya, ke siswa gimana cara mengukurnya gitu ya, pertanyaannya adalah itu. Oke, nanti kita harus tahu dulu nih sebelum pengukuran itu ada apa.
Nah, begitupun juga evaluasi. Setelah evaluasi dilakukan, itu apa sebenarnya yang harus kita dapatkan? Oke, kembali lagi ke pengukuran. Nah, pengukuran tadi berarti kita butuh suatu alat untuk melakukan evaluasi. Ya, teknik evaluasinya itu nanti tes ataupun non tes. Jadi tadi dites dulu. Dari tes itu kita dapatkan hasil pengukuran, nilai misalnya gitu ya. Dari pengukuran kita dapatkan penilaian. Penilaian dapat kita masukkan ke dalam sebuah proses evaluasi keluarannya apa? Berarti kita mendapatkan sebuah manfaat dari evaluasi itu ya. Jadi saya gambarkan, misalkan dalam sebuah tes seseorang itu mendapatkan nilai 82 dari tes ya. Jadi tekniknya adalah tesnya dilakukan mendapatkan nilai 82. Oke, outputnya adalah nilai 82. Nah, penilaiannya apa? Oh, ternyata ketika kita lihat pedoman penilaian misalnya kayak gitu ya, nanti kita bicara tentang penilaian acuan patokan ataupun penilaian acuan norma nantilah. Nah, dari penilaian nanti kita mendapatkan sebuah grade terkait nilai 82 itu. 82 ternyata grade-nya A. Jadi grade A itu adalah sebuah hasil penilaian. Nah, hasilnya kita terjemahkan ke dalam sebuah evaluasi, itu kita katakan sebagai gambarannya dari nilai 82 itu adalah nilai yang tuntas. Nah, nilai yang tuntas itu berarti ya anak itu berarti sudah tuntas untuk materi-materi yang diujikan, misalkan adalah sebuah tes. Lalu apa yang akan kita pelajari selanjutnya? Kita akan belajar teknik dan alat-alat dari evaluasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan ketemu lagi di teknik dan alat-alat evaluasi. Sekian dari saya, semoga bisa membantu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.